keterbukaan, transparansi penggunaan PMN di sini hanya dijelaskan 100%, 2021 99,9%, 95,86%. Ini kan sebetulnya hampir setiap tahun PLN mendapatkan PMN, hanya di 2 tahun tidak dapat, kalau nggak dapat gue ngutang. Kok buruk, kok kesimpulannya hanya ngutang gitu. Apa strategi lain seandainya PMN ini tidak dikeluarkan? Mau ngutang lagi Pak, padahal Bapak utangnya masih gede. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Direktur Utama PT PLN yang diwakili saat ini oleh Direktur Distribusi, kemudian Direktur Utama PT Land Industri dan Direktur Utama PT Dana Reksa. Untuk Dana Reksa saya no comment, karena dari awal saya melihat Dana Reksa harusnya lebih fokus pada penyehatan BUMN yang dititipkan dan wilayah kerjanya terlalu banyak multisektor. Kemudian untuk PT Land Industri, seperti yang saya sampaikan, saya memberikan dukungan penuh untuk penguatan industri pertahanan, khususnya yang ada dalam wilayah otoritas PT Land Industri begitu. Malah saya mengatakan ini PMN-nya kurang, ya, karena peluru saja kita masih import. Ya, andai kata PT Land ini kuat, peluru kita tidak perlu import. Berapa Pak total peluru yang diimport setiap tahun kira-kira? Kapasitas produksi kami itu 400 juta butir per tahun. Nah, sementara backlog yang harus kita penuhi itu sekitar 1 sampai 1,5 miliar butir per tahun. Jadi cukup banyak. Jadi impornya berapa? Hampir 1 miliar. Termasuk dari Serbia ya Pak ya? Iya, termasuk dari Serbia. Dan Kroasia? Negara-negara situ. Ya, negara-negara situ yang begitu aja bisa ya Pak ya. Industri pertahanannya luar biasa. Saya hanya mengingatkan saja, jangan lupa kalau saya tidak salah ada peraturan perundang-undangan ketika ada importasi peralatan pertahanan begitu, itu kalau saya tidak salah ada aturan untuk technical know-how ya, untuk alih teknologinya. Semoga itu bisa lebih ditindaklanjuti karena supaya PT LAN lebih kuat dalam teknologinya. Saya masuk ke PLN saja. Saya ingin bertanya, izin pimpinan, berapa Bapak jumlah desa sesungguhnya yang belum terlistriki Pak? Pak Direktur. Benar ya Direktur. 6.500 desa. Saya membaca di tirto.id pernyataan Ditjen Ketenagalistrikan 10 Juni 2024, triwulan 1 2024, daerah yang belum berlistrik itu hanya 0,13% atau 112 desa kelurahan. Bapak tadi mengatakan Pak izin. Seratus 112 desa. Itu 112 desa. Iya, 112 desa. Kalau dari Bapak tadi berapa? Dari PLN? 6.500 desa. Baik Bapak, terima kasih. Ada 6.500 desa yang belum teraliri listrik setelah listrik PLN setelah sekian puluh tahun kita merdeka ya Pak ya. Tentu sama dengan teman-teman Komisi 6 lainnya, untuk urusan listrik desa ini kami memberikan dukungan. Namun demikian tentu saja seperti yang saya sampaikan pada FGD, terima kasih sudah dilengkapi dengan PMN, data PMN-nya begitu, hanya belum ada data dividennya.
PMN 2015 itu 5 triliun, 2016 23,56 triliun, 2019 6,5 triliun, 2020 5 triliun, 2021 5 triliun, 2022 5 triliun, tidak diberi PMN 2023 dan 2024, usulan 3 triliun di 2025. Jadi total PMN yang diterima oleh PLN sebesar 49,81 triliun. 49,81 triliun dengan 49,81 triliun jumlah desa yang dilistriki 7.980 desa. Pemaparan halaman 11 ya Pak ya. 49,81 triliun untuk desa yang di area listrik 7.980 desa begitu. Nah, di sisi lain tadi mengatakan ketika 2023 sampai 2024 tidak keluar PMN-nya maka diputuskan utang ya Pak. Betul, global bond 2022 berapa Pak pinjamnya? Ya, dari berbagai sumber. Intinya ketika PMN itu tidak keluar, tapi program listrik desa harus jalan, akhirnya pinjam. Ya, pinjam. Pinjamannya total seluruh hutang PLN itu ada 450 triliun. Sudah berhasil dibayar sisa 396 triliun. Kalau kita tidak memberi PMN lagi, maka keputusannya akan utang begitu. Sama dengan teman-teman semalam. Jadi kalau kira-kira dipastikan saja akan diberi PMN itu akan cair atau tidak. Kita desak PMN untuk listrik desa itu cair atau tidak. Jangan seperti blackmail gitu loh Pak. Kalau nggak dikasih PMN, kami akan ngutang. Padahal utang PLN itu udah besar loh, 396 triliun begitu. Di sisi lain belum terjawab dari pemaparan. Meminta PMN 3 triliun. Tapi dari kunjungan spesifik Komisi 6 untuk kelistrikan IKN di Balikpapan dijelaskan bahwa 2023 sampai 2024 APLN atau anggaran PLN sudah habis 3 triliun untuk IKN. Sampai 2045 nanti dibutuhkan 45 triliun. Dan dikatakan itu akan dari APLN. Sementara anggaran PLN itu sendiri sumbernya juga yang lewat hutang itu sampai 396 triliun. Saya hanya mengingatkan Pak, prediksi sampai listrik di IKN 2045 45 triliun bukan hanya sekedar barangkali kita sudah tidak menjabat. Barangkali kita sudah sama-sama innalillahi Pak. Ya, lalu ini akan dibebankan pada hutang, tambahan hutang yang luar biasa besar begitu. Saya agak bingung begitu di sisi lain minta 3 triliun, tapi untuk IKN sendiri pakai APLN menurut staf Bapak yang presentasi Saudara Robert ya, dan itu dipaparkan pakai PPT, sudah diambil 3 triliun dari APLN. Padahal program listrik desa ini lebih dulu rencananya dari IKN. Jangan-jangan, ini asumsi saya mungkin bisa salah. Jangan-jangan yang seharusnya anggaran untuk listrik desa mesti dipindah dulu untuk IKN. Sampai hari ini permohonan saya untuk memperoleh jawaban diambil dari pos mana itu anggaran PLN untuk IKN. Dan bagaimana nanti returnnya. Bahkan sampai 45 triliun di tahun 2045 yang barangkali paling tidak saya mungkin sudah innalillahi itu Pak. Dari mana cara pengembaliannya? Dengan demikian kalau persoalan PMN tentu akan dibahas dan diputuskan lebih lanjut. Tetapi keterbukaan, transparansi penggunaan PMN di sini hanya dijelaskan 100%, 2021 99,9%, 95,86%. Ini kan sebetulnya hampir setiap tahun PLN mendapatkan PMN. Hanya di 2 tahun tidak dapat, kalau nggak dapat gue ngutang. Kok
kok kesimpulannya hanya ngutang gitu. Apa strategi lain seandainya PMN ini tidak dikeluarkan? Mau ngutang lagi Pak, padahal Bapak utangnya masih gede. Utang, ya betul. Semalam teman-teman mengatakan ya sudah tidak usah dijalankan. Jangan dijadikan alasan untuk utang lagi, begitu maksud saya. Jangan sampai utang dibawa mati juga Pak. Ya meskipun bukan kita pribadi, tapi kalau kita mengambil keputusan, sebetulnya utang itu juga jadi tanggung jawab kita. Mungkin dari saya itu saja Pak, saya masih mengejar sumber dana untuk kelistrikan IKN, karena kok bisa berbarengan gitu ya. Dipakai 3 triliun untuk IKN, di sisi lain minta 3 triliun untuk listrik desa. Kalau gua nggak dikasih PMN, gua ngutang lagi. Saya yakin Bapak cerdas, punya strategi lain Pak untuk mengatasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.